Haleluya, shalom. Kurang semangat lagi, sekali lagi, shalom. Haleluya, beri kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Apa kabar semua? Saya percaya Tuhan sudah memberkati kita sepanjang minggu ini, amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya, mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Oh ya, saya lupa. Shalom juga yang ada di online, shalom. Alright, mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa di tempat ini Tuhan hadir dan biarlah Roh Kudusnya mengalir di tengah-tengah kita. Tapi sebelum kita mulai, saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu dalam hidup kami. Kami dapat rasakan dan kami dapat nikmati pada saat ini ya Bapa. Bapa, kami bawa hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau di tempat ini ya Bapa. Urapi setiap hati kami yang datang juga Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang on the way ke tempat ini Bapa. Engkau lindungi perjalanan mereka ke tempat ini dan biarlah mereka sampai di sini dengan selamanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mengajak kita semua naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan pada pagi ini. Yes, thank you Lord Jesus. Oh Jesus, we praise your name Lord. We praise you God. You give light, you give love, you bring light to the darkness, you bring hope, you restore every heart that is broken. Come on, sing with me. Great are you, Lord. Your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. Is your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Yes Lord Jesus, thank you Lord. Mari kita sama-sama nyanyikan dari awal. You give life, you give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord, 'cause it's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. The earth will shake, and all the earth will shout your praise. Our hearts sing out, and songs will shake. Great
our voice to you, God. Kami naikkan ucapan syukur kami padamu. Oh, mari kita semua menyembah Tuhan di tempat ini. Oh, naikkan suaramu bagi Tuhan. Kita percaya rohnya ada di tempat ini, mendengar setiap hati kita. Yeah, yes, yours, Jesus, worship you in this place. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king. Except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Come, let's throw our hands. So I'll throw up my hands. Mari angkatkan kedua tangan kita. Kita sembah Tuhan di depan ini. Sing this song. 'Cause all that I have is a hallelujah. Not much, but I've nothing else fit for a king. It's hard for a heart singing hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. My soul, don't you get shy on me and lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Yes. Oh, so come on, my soul, don't you get shy on me and lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come my soul, don't you get shy on me and lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands, praise you again and again. Let's declare this song tonight. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, I'm nothing else fit for a king. Except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands, praise you again and again. You sing. Declare this song tonight as your prayer. Hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. Hallelujah.
lift our praises to you, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, we worship you in this place. We worship you in this place. We lift our hands up to you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your presence upon this place. Thank you, Jesus, for your Holy Spirit that filled us, Lord. Thank you, Jesus, for your love and for your mercy upon us, Lord. We are able to be here to praise and worship you, Father God. Thank you, Lord. As you want to proceed to our activity, Bapa, saya berdoa Tuhan Yesus, Engkau urapi setiap hati kami ya Bapa. Biarlah kami siap untuk mendengar apa yang akan disampaikan Tuhan Yesus. Biarlah setiap telinga kami mendengar setiap kataan yang keluar itu kami dapat mengingati dengan baik dan kami dapat faham dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan acara kami pada malam ini kepada tangan Engkau. Biarlah Engkau yang bekerja Bapa. May your will be done upon this place, Father God. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. And thank you Father. And all this prayer we commit into your hands. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Give all the praises to God. Hallelujah. Yes. So I welcome Ibu Olin onto the stage. Give it up applause to check Ibu Olin. Woo! Cek. Oke, sudah. Oke. Shalom. Apakah semuanya excited? Ya. Biasanya orang excited tuh gitu. Oke. Coba lihat kanan kirinya dulu. Wajahnya nampak excited? Atau masih bingung-bingung? Ya? Oke. Ya. Saya merasa sangat menyala di sini. Yep. Oke, sebelum kita masuk saya ada ini dulu deh. Udah? Slide saya? Karena saya ada siapkan free gift. Bukan tuk-tuk. Ini free gift langsung dari Vietnam dan Indonesia. Ya, jadi luar negara, ya. Ini khas untuk yang bersemangat mau menjawab soalan saya. Ya, soalan ini bukan soal benar dan salah. Soalan ini adalah kamu berani atau tidak? Itu saja. Oke. Oh, kereta siapa ini? Ya, apa tema hari ini? Jangan ragu-ragu, apa tema hari ini? Ya, kalau saya punya itu love, dating, and sex. Bukan love, sex, and dating, itu terbalik. Ya, jadi love, dating, and sex. Ya, oke. Sebelum masuk ke situ, saya next. Ini soalan saya. Ini soalan berhadiah. Ya, soalan berhadiah. Apa love? Menurut, ya anak kecil juga tahu. Halo, saya bertanya kepada anak youth, bukan kepada anak-anak, ya. Apa itu love? Oke, soalannya bukan itulah. Soalannya adalah apa yang kamu rasakan ketika kamu merasakan love? Angkat tangan, maju ke sini. Mau hadiah tidak? Oke, maju ke hadapan, maju ke hadapan. Yang paling cepat yang dapat hadiah. Oke, masih malu-malu, masih malu-malu.
Oke, ini aja lah. Siapa yang pernah fall in love, maju ke depan. Yang paling duluan maju dapat hadiah. Betul. Ya. Ayo. Apa yang kamu rasakan ketika kamu fall in love, Michelle? Halo. Rasanya itu seperti, gimana ya? Bisa didescribe oleh mau lebih dekat sama orang itu. Ya. Thank you. Ya. Jadi ketika merasakan love, maunya lebih dekat, maunya dekat dan dekat gitu ya. Oke, next. Yeah, oke. Apa ini? Maju ke hadapan. Apa yang kamu paham tentang seks? Maju ke hadapan. Masih ada ini. Maju ke hadapan. Kalau tidak maju ke hadapan memang tak dapat hadiah. Iya. Ya, maju ke hadapan ya. Ya, siapa tahu setelah dapat hadiah ini Anda terus pergi Vietnam. Iya, rasanya memang terasa di Vietnam. Tes. Nah. Ya. Oke. Ya, boleh duduk saja. Apa itu? Jangan takut salah. Ini bukan soal salah dan benar, ya. Apa yang kamu tahu tentang seks? Hubungan seksual antara lelaki dan perempuan. Oke. Ya, oke. Mau hadiah silahkan. Come. Ke depan. Oke, next slide. Congratulations. Oke. Apa yang kamu tahu tentang Alkitab? Kasih mic. Ayo, apa yang kamu tahu tentang Alkitab? Boleh. Ada kasih karunia hari ini. Bunyi. Okay. Tes. Okay. So Bible, Alkitab adalah satu buku kitab that consists the Word of God, and the Word of God is life. Oke. Wah, tepuk tangan. Yeay. Oke, congratulations. Oke. Semua jawaban kalian itu betul, ya. Sekarang kita lanjut. Ya, next. Nanti di sesi Q&A kalian boleh bertanya, ya. Jadi kalau kira-kira apa yang kita ada di screen ini kurang jelas, kalian boleh bertanya, ya. Dan masih ada beberapa hadiah, siapa tahu Anda beruntung. Oke, apa itu cinta? Nah, di dalam kenapa ini? Oke, ini dulu. Oke. Kita mau sepakat dulu bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu ada tujuannya. Setuju ya? Semua yang Tuhan ciptakan, termasuk ini juga. Semua yang Tuhan ciptakan itu ada tujuan dan maksudnya. Betul? Semua. Nah, tapi dosa membuat manusia menyimpang dari tujuan Allah itu. Dosa membuat apa yang Tuhan ciptakan itu jadi menyimpang daripada tujuannya. Nah, makanya terkadang ini yang membuat dunia ini menjadi kacau. Karena segala sesuatu tidak berjalan sebagaimana sepatutnya, bagaimana Allah menciptakan, ya. Oke, next. Nah,
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mungkin kurang lebih juga bahasa Malaysia. Cinta itu adalah suatu emosi dari afeksi yang kuat ya dan ketertarikan kepada pribadi seseorang. Nah, cinta itu juga dapat diartikan sebagai suatu perasaan dalam diri seseorang akibat faktor pembentuknya, ya, identik dengan ketertarikan yang dimulai pada masa pubertas atau puberti. Makanya pada masa-masa remaja biasanya seseorang ya udah mulai merasakan tertarik kepada lawan jenisnya. Ya, ada di sini yang sudah pernah merasakan? Pernah? Siapa yang pernah merasakan di bawah umur 13 tahun? Angkat tangan. Oke. Tertarik. Wow, dia handsome. Oh, dia cantik gitu. Ya. Pernah? Oke ya. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat normal. Itu adalah sesuatu yang sangat normal. Bilang kanan kirimu. Normal. Ya. Normalnya kemana? Ke lawan jenis. Ya. Ke lawan jenis yang normal. Coba lihat kanan kirimu. Kamu suka lawan jenis kan? Bilang. Oke, ya. Next. Nah, di dalam Alkitab itu kan ada di love itu, Alkitab itu kan ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Aram. Nah, di dalam Perjanjian Baru itu ditulis dengan bahasa Yunani. Nah, di dalam Perjanjian Baru, kasih itu, kata kasih itu diartikan ditulis dalam 4 kata. Ya, yang pertama adalah storge, yang kedua adalah phileo atau philia, yang ketiga itu adalah eros, yang keempat itu agape. Nah, kata-kata ini kenapa ditulis dalam bentuk yang berbeda? Itu ada tujuan dan maksudnya. Ya. Nah, yang kasih yang pertama itu adalah storge. Nah, kalau storge itu adalah kasih mesra antara orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua. Jadi kalau kasih ibu bapak kepada anaknya atau anak kepada orang tuanya itu disebut storge. Kata kasih yang ditulis di Alkitab itu adalah storge. Ya. Nah, sedangkan phileo atau philia itu adalah kasih yang tulus di antara sahabat dekat. Ya. Anda punya sahabat dekat dan Anda mengasihi. Nah, itu disebut phileo. Ya, phileo. Iya, phileo. Makanya phileo. Oke. Yang ketiga itu adalah eros. Nah, eros itu apa? Eros itu adalah kasih asmara antara laki-laki dan perempuan. Sifatnya romantik. Nah, di situ dia. Jadi berbeda. Kalau kamu phileo sama kawan kamu, itu nggak ada eros. Ya, disentuh pun kamu oke aja. Maksudnya kawan kamu pegang pundak kamu nggak ada rasa gimana. Tapi kalau kamu suka kepada lawan jenismu, ya jangankan pegang pundak, pegang sedikit aja langsung gitu. Ada macam ada elektrik. Nah, itu dia bedanya, ya. Nah, sedangkan yang keempat itu adalah agape. Sama-sama katakan agape. Nah, agape itu adalah kasih yang tulus, unconditional love. Itu adalah kasih Allah kepada manusia. Tapi ada nggak manusia yang juga punya agape? Yes, ada. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita menerima kasih Tuhan tanpa syarat dan kita menyadari kasih Tuhan itu, maka kita bisa mengasihi orang lain seperti Allah mengasihi kita. Unconditional love. Ya, itu disebut kasih agape. Oke. Sekarang kita mau masuk ke 1 Yohanes 4 ayat 8 supaya teman-teman semua ngerti apa itu cinta, ya. 1 Yohanes 4 ayat 8, baca sama-sama 1, 2, 3. Ya,
Jadi rasa cinta yang hadir, ya, rasa cinta yang hadir dalam hidup remaja, ya, itu seiring dengan perkembangannya, itu adalah rasa yang berasal dari Tuhan. Jadi rasa cinta yang ada di dalam diri remaja itu adalah perasaan yang berasal dari Tuhan. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Itu dia. Jadi ketika kalian punya perasaan cinta kepada orang tuamu, kepada kawanmu, kepada lawan jenismu, kepada Tuhan, itu adalah cinta yang berasal dari Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang baik. Oke, sekarang persoalannya adalah yang kita mau bahas hari ini bukan terletak pada seorang itu punya cinta atau enggak, dia merasakan cinta atau enggak, dia jatuh cinta atau enggak. Tapi bagaimana kita menghidupi cinta itu dengan benar. Karena ada orang yang tidak menghidupi cinta dengan benar. Sekarang yang kita mau belajar malam hari ini adalah bagaimana kita menghidupi cinta itu dengan benar. Karena cinta itu kan berasal dari Allah. Iya kan? Ya. Nah, terkadang banyak orang menyalahartikan bahkan tersesat karena cinta. Contohnya apa? Cek. Iya, contohnya kan cinta itu baik. Kasih itu baik, betul ya? Tapi kalian pernah nggak menjumpai orang melakukan kesalahan karena cinta? Oke. Apa itu? Oh, tinggalkan Tuhan. Oke, ada apa lagi? Habis uang karena cinta? Oh, oke. Oke. Oke, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Cinta itu baik, tapi ada akibat tapi. Tidak sedikit karena cinta pun banyak orang berujungnya kepada masalah. Menjauhkan diri dari Tuhan, ya. Kawin lari, apa lagi? Melawan ibu bapak, oh ya. Ada lagi? Hah? Rusak, oke, ya. Nah oke, next. Nah jadi gini, next. Seorang yang memiliki cinta yang benar itu akan melakukan segala sesuatu yang baik demi kebaikan orang yang dicintai. Setuju nggak? Ya, yang pernah jatuh cinta, kamu akan rela ya merelakan diri kamu, mengorbankan diri kamu, yang penting orang yang kamu cinta itu bahagia. Betul? Sama seperti tadi itu, habis uang, melawan ibu bapak, iya kan? Habis rambut, ya. Nah, berarti gini, kenapa sesuatu yang baik, cinta itu kan baik karena berasal dari Tuhan. Tapi mengapa bisa berakibat buruk? Di mana letak masalahnya? Tidak penguasaan diri, salah langkah, apalagi? Tak ada tujuan, apalagi? Oh, salah priority. Ini yang diam-diam ini nggak ngerti atau gimana? Terlalu terburu nafsu, iya. Jadi, ya, masa habis dengan dating, iya. Jadi letak masalahnya adalah gini, masalahnya bukan di cinta itu. Bukan di love itu bermasalahnya. Masalahnya di mana? Di pribadinya dan juga di mana? Di ketidakmengertian. Ya, di ketidakmengertian. Makanya ini menjadi tujuan kita malam hari ini tuh kita belajar. Supaya kalian tidak tersalah langkah lagi. Coba bilang kanan kirinya, kamu dengar itu. Ya. Oke, next.
kita langsung ke next point, dating. Ya. Yeah. Wits. Saya ingat suara itu mengingatkan saya kepada seseorang. Aduh, oke. Oke, itu bagian sini? Boleh, saya mau jawaban jujur dari kalian. Supaya saya bisa menjelaskan dengan mudah. Saya mau mengukur di dalam ruangan ini seberapa dari antara kalian, berapa persen yang pernah dating? Angkat tangan. Jujur ya. Oke. Oke, jujur supaya saya bisa mengerti menjelaskannya. Oke. Kenapa bertambah-tambah? Oke, jujur. Angkat tangannya yang pernah dating. Ya. Oke, ya. Oke, sekarang turunkan. Yang angkat tangan tadi maju satu orang? Tadi saya lupa foto tadi. Siapa yang angkat tangan? Saya lupa foto. Angkat tangan sekali lagi. Oke. Tunggu dulu. Silia. Tadi kamu angkat tangan kan? Oke. Biar kamu gak rasa rugi, saya kasih hadiah nanti. Oke. Kamu kan tadi angkat tangan. Saya mau tanya dulu sebelum kita belajar. Kamu waktu dating itu apa tujuannya? Tolong kasih mic. Waktu kamu dating itu, waktu kamu pacaran itu apa tujuan kamu? Gak apa-apa, ini gak ada jawaban salah dan benar ya. Jangan takut ya. Tunggu, saya kasih tahu. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai pastor, saya juga sebagai konselor. Konselor itu ada satu kelebihannya. Kami sudah angkat sumpah bahwa semua yang klien sampaikan itu rahasia sampai masuk ke lubang kubur. Tapi ini, oke. Berarti saya gak berdosa, kalian yang berdosa. Oke, silahkan Silia. Waktu kamu dating itu, apa tujuan kamu pada masa itu? Ya, pada masa itu. Oke, maksud saya dating tujuan saya satu, saling mengenal atau mencintai, itu aja. Oke. Saling mengenal dan mencintai. Oke, ada tujuan yang lain nggak? Ada jawaban yang lain? Udah itu sama. Ya, jawaban yang lain. Yang sebelah sini. Yang sebelah sini diam-diam tapi menghanyutkan kayaknya. Ayo Robi, kamu dulu pernah dating? Oke, apa tujuan kamu Robi? Ketika kamu dating masa itu apa tujuan kamu? Kalau mengenal sudah suka-suka. Suka-suka lah? Oke, suka-suka. Oke, sekarang kita mau belajar yang benar ya. Kita sekarang mau belajar yang benar, oke. Jadi tujuan pacaran itu adalah untuk mempersiapkan diri untuk memasuki pernikahan. Itu tujuan pacaran ya. Sehingga lewat pacaran itu kita bisa mengenal orang yang kita cintai dengan benar. Lalu dengan demikian pacaran adalah sesuatu yang, coba baca yang ini. 1, 2, 3. Iya, jadi pacaran itu baik dan harus. Ya, tapi keharusan untuk apa? Keharusan untuk yang sudah siap untuk menikah. Siapa yang sudah siap menikah, angkat tangan. Oke, saya mau kasih sampel. Ati, maju Ati.
Oke, maju Ati. Oke, kamu lihat ke depan Ati. Oke, Ati. Oh, kamu single ya? Oke, saya mau tanya soalan Ati. Ati, kamu planning married umur berapa? Umur 30, Umur 30. Sekarang kamu umur berapa? 28. 28. Rencana kamu dating mau berapa lama? 3 bulan aja. Wow. Wow, oke. Kenapa kamu mau 3 bulan saja? Soalnya, Kita dengarkan. Kenapa kamu hanya mau 3 bulan? soalnya kalau udah kenal itu nggak perlu ambil masa yang lama. Sebab bila kita dapat kawin kita akan lebih kenal pasangan kita dengan lebih dekat. Oh. Di situ kita Menurut- akan ya, oke. akan tahu pribadi pasangan kita. Sebab dari awalnya mungkin manis-manis, tapi kita nggak tahu kan bila langkah ke perkawinan itu baru kita tahu pahit dan manis yang kita harus lalui. Oke. Menurut kamu, waktu 3 bulan itu apakah sudah cukup untuk saling mengenal? Belum. Terus kenapa kamu udah mau married? Sebab daripada kamu buang masa untuk dating Ya. buat kelakuan yang nggak bagus, lagi baik kita kenal selepas kawin dengan lebih dekat. Oh, Ya. kalau ternyata kamu sudah kawin, baru kamu tahu, wah ternyata dia ini lebih banyak buruknya daripada positifnya. Sebab saya sendiri Ya. nggak sempurna, jadi Oke. saya udah siap untuk menerima kekurangan dan Ada yang bersedia hari ini? Oke. Oke, ini jawaban yang menarik kamu Ati. Oke, kasih tepuk tangan buat Ati. Tadi Silia sudah kasih hadiah belum? Oh belum, oke. Janji harus ditepati. Oke, silakan Silia. Terima kasih. Ya. Oke, jawaban dari Ati tadi menarik, ya. Tapi saya bukan mau ke, oke nanti kita bincang. Itu di next seminar kayaknya, ya. Hari ini kita batasi di itu aja dulu. Oke, next. Oke, apakah boleh berpacaran? Boleh. Yang bilang, yang jawab boleh angkat tangan. Yang bilang boleh angkat tangan. Oh, yang tidak angkat tangan tidak boleh ya? 50-50. Oke, apakah boleh berpacaran? Boleh. Boleh ya? Oke, next. Kapan boleh berpacaran? Ya. Kapan boleh pacaran? Kalau sudah ready untuk menikah. Ya. Kalau sudah ready kamu untuk menikah, silakan berpacaran. Kalau misalnya kamu plan married umur 30 tahun, lalu kamu sekarang umur 20 tahun, kira-kira, ini kan masih ada waktu berapa lama lagi? 10 tahun. Kira-kira, kamu boleh berpacaran di umur 20 tahun? Hah? Boleh? Kamu mau pacaran selama 10 tahun dengan satu orang yang sama? Hah? Hah? Apa? Ganti-ganti? Hah? Siapa yang jawab itu? Oke, saya mau kasih tahu. Ini jawaban yang Alkitabiah. Saya mau kesaksian dulu. Ya. Saya umur 25 tahun menikah. Saya pacaran umur 23. Suami saya yang sekarang ini
Siapa suami saya? Siapa suami saya? Pastor Daniel itu adalah laki-laki pertama dan terakhir. Ya. Kenapa Anda tepuk tangan? Kagum. Di mana kekagumannya? Oh, iya. Dan saya mau kasih tahu, salah satu rasa bersyukur saya kepada Tuhan itu, salah satu yang saya syukur dalam hidup saya itu. Kenapa? Karena saya pacaran di waktu saya memang sudah ready untuk menikah. Dan kedua, saya menikah memang di waktu saya sudah cukup dewasa. Saya sudah mengerti pacaran itu untuk apa. Kalian tahu gak kenapa umur 23 tahun saya baru pacaran? Kalian mau tahu atau enggak usah? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Oke. Oke. Ketika saya umur 17 tahun, saya lahir baru. Umur 17 tahun saya lahir baru, saya bertobat. Lalu start dari situ saya mulai berdoa untuk pasangan hidup saya, umur 17 tahun. Berarti kurang lebih ya, doa saya bagaimana? Doa saya itu begini, waktu itu gak tahu kenapa bisa berdoa seperti itu. Gak ada yang ajar saya, tapi memang ada satu hikmat yang Tuhan beri buat saya. Kenapa saya berdoa gini, doa saya adalah gini, setiap hari start saya dibaptis, umur 17 tahun, 21 Mei 2001. Iya, saya ingat sekali. Lalu start dari situ, saya setiap hari, setiap malam sebelum tidur, saya akan berdoa dan saya akan selipkan doa buat pasangan hidup saya. Doa saya seperti ini, Tuhan berkatilah pasangan hidup saya dimanapun dia hari ini. Tuhan jaga, Tuhan lindungi dia. Tuhan perjumpakan kami di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Jadi saya nggak tahu waktu ketika saya doakan tuh yang saya pikirkan adalah mungkin dia lagi bermain, mungkin dia lagi pacaran, mungkin dia lagi pelayanan, pokoknya yang penting dia tetap baik. Saya minta Tuhan menjaga dia. Lalu saya berdoa, saya minta pertemukan kami di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Tahu nggak? Start dari umur 17 itu sampai, itu kan umurnya lagi apa ya, lagi mekar-mekarnya kalau bunga gitu ya. Dimana lagi mulai ada sweet-sweet gitu kan. Jalan sweet-sweet, itu udah mulai ada rasa. Kadang-kadang umur 14 tahun pun udah mulai ada rasa. Dan saya pun mengalami itu. Nah, tapi salah satu yang menjaga saya merasa, salah satu yang menjaga saya, kenapa saya tidak sampai tersalah ambil keputusan, adalah karena doa itu. Jadi ketika saya suka kepada lawan jenis, ketika saya suka, saya kan normal, saya suka dong umur 17 tahun, 18 tahun, saya jumpa laki-laki yang keren. Pada waktu itu, waktu umur 17 tahun itu lagi tren boy band. Boyband The Moped, lalu Boyzone, Backstreet Boys, itu kan keren-keren banget tuh ya. Waktu zaman saya, zaman. Nah, jadi Westlife, betul. Nah, jadi pada waktu itu saya suka juga laki-laki handsome, laki-laki yang pokoknya suka. Nah, pada satu hari ketika di dalam kehidupan reality saya suka laki-laki itu, tapi dia nggak ada respon. Lalu ketika saya lihat dia nggak ada respon, saya ingat doa saya. Doa saya apa? Perjumpakanlah kami di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Kalau dia nggak ada respon, berarti dia bukan dari Tuhan. Jadi saya nggak push diri saya untuk menggoda dia supaya dia suka sama saya. Lalu demikian juga sebaliknya. Kalau ada laki-laki suka sama saya, lalu bilang sweet gitu kan. Tapi saya nggak ada rasa. Sedikit pun gak ada rasa lah, gak ada rasa. Maka ketika dia tembak saya dengan yakin bilang,
sorry, saya anggap kamu hanya teman aja. Kita berteman aja ya. Kenapa? Karena saya merasa, saya ingat doa saya lagi. Perjumpakan kami di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Salah satu bukti bahwa dia adalah orang yang tepat, pasti Tuhan akan berikan perasaan buat saya, buat dia. Kalau saya nggak ada rasa, berarti dia bukan dari Tuhan. Barulah umur 23 tahun, saya ada rasa, sit gitu. Dan dia pun ternyata ada rasa, sit. Baru saya feel, oh ini konfirmasi. Maka ketika dia say love sama saya minta waktu berdoa, 3 hari kemudian saya jawab. Dan 2 tahun kemudian kami menikah. Dan maksud saya, dan selama 2 tahun kami menikah itu setiap hari berjumpa. Tetapi kami berjumpanya di gereja, di office seperti ini. Dia mengurus gereja, saya mengurus sekolah. Tapi tahu nggak kalian, ternyata umur 2 tahun itu pun ternyata belum cukup untuk saya bisa mengenali dia dengan 100%. Pastor Daniel itu sebelum saya pacaran dengan dia, kami 5 tahun berteman. Dia itu adalah abang rohani saya. Jadi kalau ada laki-laki suka sama saya, mereka akan bertanya kepada Pastor Daniel, Ginting, Oli itu sukanya cowoknya kayak gimana? Nah, jadi mereka itu minta nasihat sama Ginting kalau mau mendekati saya. Kalian tahu berarti kalau dekat berarti saya udah cukup mengenal kan seharusnya, betul? Tapi ternyata berteman, lalu dating dan menikah itu 3 hal yang agak berbeda. Ya. Nah, ini nanti di sesi berikutnya karena ini masih banyak remaja, kita batasi sampai di sini dulu. Jadi maksud saya adalah kalau kalian sudah ready untuk menikah, berpacaranlah. Tapi kalau kalian belum ready, jangan. Kenapa? Ini akan membawa kalian kepada perbuatan yang tidak baik. Kenapa ya tidak baik? Nanti kita belajar. Oke, next. Ya, jadi ketika kamu sudah siap untuk menikah, berpacaran. Oke, next, terakhir topik, seks. Jadi pada usia remaja, seorang remaja itu akan mengalami kematangan seksual. Inilah yang menyebabkan mengapa remaja memiliki nafsu seksual yang besar. Betulkah? Betul ya. Nah, dalam relasi cinta, remaja itu dibimbing. Kita buat acara ini mau membimbing anak-anak remaja untuk melihat bahwa cinta itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Allah. Ya. Dan esensi inti dari cinta itu adalah membebaskan manusia. Teladan cinta yang kita mau lihat adalah teladan Yesus. Paham gak? Apa yang udah Yesus lakukan kepada manusia? Karena kasihnya dia membebaskan kita. Karena kasihnya dia menebus kita. Menebus kita dari mana? Dari keterikatan, dari dosa yang akan membawa kita kepada maut, kebinasaan. Oke? Jadi maksudnya apa? Cinta itu akan selalu membawa kita ke arah yang baik. Kalau ada cinta yang membawa kamu ke arah yang tidak baik, berarti itu bukan cinta yang sesungguhnya. Paham? Paham ya? Jadi kalau ada bilang I love you sama kamu, tapi dia membawa kamu ke arah yang tidak baik, kamu langsung tolak dalam nama Yesus. Berarti itu bukan cinta yang sesungguhnya. Ya? Laki-laki perempuan katakan Sekali lagi saya ulang. Kalau ada seseorang yang mengaku I love you, tapi dalam realitinya dia membawa kamu kepada hal-hal yang tidak baik. Dia membawa kamu terikat, bukan justru terbebas. Terikat dengan hal-hal yang tidak baik.
berarti itu bukan cinta yang sebetulnya. Maka kamu harus bertindak, gimana bertindaknya? Tolak. Jangan berlari ke arah dia, tapi kamu harus tolak, ya. Tolak dalam nama Yesus. Oke, sekarang kita mau lihat pandangan Alkitab tentang seks. Ya, pandangan Alkitab tentang seks adalah, seks itu adalah ciptaan Allah yang indah dan kudus. Sama-sama katakan indah dan kudus. Lalu yang kedua, seks bukan akibat dari dosa. Jadi seks itu bukan karena ada dosa. Bukan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah memberikan seks kepada Adam dan Hawa. Apa perintahnya? Beranak cucu, penuhilah bumi. Itu adalah perintah Allah kepada Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Oke ya. Yang ketiga, seks hanya dapat dinikmati dalam pernikahan. Sama-sama katakan pernikahan. Oke ya. Nah, next. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Siapa mereka? Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi seks hanya boleh ketika sudah menikah. Kenapa? Karena tujuan Allah menciptakan seks salah satunya adalah untuk bereproduksi. Oke? Jadi kalau kalian mau bereproduksi, segera menikah. Yang paham katakan, Oke. Ya, next. Jadi seksualitas itu bukan untuk disalahgunakan, melainkan untuk dirayakan. Apa maksudnya dirayakan? Jadi ini ada satu buku, ini Sexuality itu adalah God's Gift ya. Kalau kalian ada masa boleh kalian baca. Apa maksudnya bahwa seks itu untuk dirayakan? Biasanya kalian kalau mau birthday, mau merayakan birthday, itu sukanya lebih awal atau cun di hari itu? Cun kan? Lambat sangat. Next. Nah jadi untuk merayakannya diperlukan waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Ketika Anda menikah. Anda tidak mau merayakan ulang tahun sebelum waktunya, bukan? Demikian juga dengan hubungan seksual. Keindahannya justru karena ia dirayakan bersama dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Kalian tahu nggak? Ketika kalian melakukan hubungan seks sebelum waktunya, jadi gini, seks itu indah dan kudus. Tahu indah? Indah itu menyenangkan, betul ya? Indah itu menyenangkan. Tapi ketika kalian melakukannya di luar daripada pernikahan, itu tidak akan menyenangkan. Kenapa? Karena kalian akan merasa bersalah, kalian akan merasa terintimidasi, kalian akan merasa tidak berharga. Tapi kalau kalian melakukannya setelah menikah, itu kalian bisa tertawa ketika melakukannya. Ya, itu nanti di sesi berikutnya saya akan menceritakan. Ya, ini sesi kita batasin dulu. Oke, next. Jadi kalau kalian punya pergaulan gini, wrong is wrong even if everyone is doing it. Right is right even if no one is doing it. Jadi kamu jangan bilang gini, teman-temanku buat begitu. Itu bukan standar bahwa itu boleh. Ya, standarnya apa? Standarnya harus firman Tuhan. Oke ya. Jadi kekudusan hubungan pranikah itu bukan hanya soal virginitas.
tetapi juga bagaimana menjaga gaya pacaran kamu. Kekudusan itu bukan cuma sekedar hubungan seks, tapi bagaimana kamu menjaga hati dan pikiranmu. Mungkin kamu gak berhubungan seks, tapi handphonemu penuh dengan hal-hal yang porno. Setiap hari kamu, apa bahasa sini ya? Apa bahasa sini ya? Yang self-service. Hah? Iya, masturbasi. Kalau perempuan? Sama. Mungkin kamu, ya onani boleh. Mungkin kamu tidak melakukannya dengan pasangan kamu. Lalu kamu berpikir, saya hanya bermain sendiri, gak ada yang dirugikan. Tapi kamu sedang merugikan dirimu. Kenapa? Karena kekudusan bukan hanya soal hubungan seks, tapi menjaga hati dan pikiranmu tetap benar di hadapan Tuhan. Ya? Paham? Paham ya? Jadi kadang ini laki-laki perempuan nih, mungkin kalian ada sesama teman cerita, oh aku seminggu bisa sekali nonton video ini aja. Lalu kamu merasa, teman-temanku banyak, bolehlah. Lagian kan gak ada orang tahu, lagian gak ada yang dirugikan, saya sendiri. Itu boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Karena itu kamu sedang mengikatkan dirimu. Yesus kan mati untuk membebaskan kita dari segala keterikatan dosa. Kamu sengaja mengikatkan diri dengan dosa. Itu kan membawa kamu kepada kebinasaan. Kadang-kadang banyak orang, anak-anak muda mau bebas dari rumah, gak mau terikat dengan peraturan-peraturan di rumah. Lalu akhirnya dia keluar bergaul dengan temannya. Sesungguhnya mungkin kamu bebas dari aturan rumah, tapi kamu sedang terjerumus dalam keterikatan. Akhirnya apa? Ketika kamu keluar dari rumah, kamu terikat dengan free sex, kamu terikat dengan rokok, kamu terikat dengan hal-hal pemberontakan yang sebetulnya itu merugikan kehidupan kamu. Ya? Oke, terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Membangun persahabatan dan mencari banyak teman lebih baik daripada memasuki berpacaran. Untuk yang belum siap menikah, ini lebih baik. Tahu nggak kenapa? Karena gini, kalau kamu masih planning menikah masih ada 10 tahun lagi, bagus kamu bangun persahabatan. Cari kawan sebanyak mungkin. Ketika kamu punya kawan sebanyak mungkin, semakin banyak kamu mengenali jenis-jenis karakter temperamen orang, itu akan membuat kamu semakin bijaksana ketika kamu masuk dalam pernikahan. Dan semakin banyak kawan, kamu akan mendapatkan pasangan hidup yang punya quality good. Karena kamu pergaulan kamu luas. Tapi ya quality apa? Grade A gitu ya. Telur kali. Ya, tapi kalau kamu sudah berpacaran, padahal kamu menikah masih sangat jauh waktunya, itu akan membuat pergaulan kamu sangat terbatas, circle kamu sangat terbatas. Dan itu akan merugikan kamu. Kenapa? Karena yang kamu kenal cuma dia. Contoh nih, kamu masih umur 17 tahun. Tentu kalau umur 17 tahun teman-temannya paling kawan-kawan sekolah aja kan. Kawan-kawan sekolah, circle-nya paling hanya situ-situ aja. Ya cikgu, gak mungkin pacaran sama cikgu. Iya kan? Akhirnya kalau level kamu kan masih sama-sama aja paling. Ya duit juga masih minta sama mami, masih sama daddy gitu kan. Untuk beli reload aja belum ada. Mau bergaya, mau bawa makan. Halo. Tolong berkaca dulu ya. Yang lucunya perempuannya juga mau, heran.
Memang dunia ini. Ya, jadi bangunlah persahabatan sebanyak mungkin. Karena itu membuat kamu menjadi manusia yang sangat kaya. Ya, ketika kamu punya banyak teman, kamu akan mengenali banyak jenis-jenis temperamen, karakter orang. Oh, ternyata laki-laki nggak cuma seperti dia, tapi ada juga yang seperti itu. Oh, ternyata perempuan nggak cuma ada yang seperti mami saya, ada juga yang seperti ini. Kamu kaya, ya, sehingga itu akan membantu potensi kamu itu lebih bisa maksimal berkembang. Oke? Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah selesai. Iya, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Break ya? Oh oke, silakan break 50 menit. Mau doa dulu atau langsung? Langsung aja. Oke, silakan. Kita akan grup soalan yang lebih kurang sama untuk ditanyakan kepada speaker kita hari ini. So be alert ya, semua ingat apa soalan yang dihantar di Google Form tadi. Nanti akan dijawab oleh Ibu Olin. Jangan merasa kecewa kalau soalan kalian itu tidak dipaparkan. Karena mungkin soalan itu lebih kurang sama dengan teman-teman yang lain. Jadi itu akan digrupkan bersama soalannya. Oke? So, kita akan mulai sesi soal jawab dari Ibu Olin, multimedia. Mereka sama-sama, tadi ditulis melayani atau sama-sama di gereja? Sama-sama melayani. Sama-sama melayani, mereka berpacaran tapi sudah tidak kudus. Lagu yang bertanya ini mau stop melakukan kesalahan, tapi pasangannya enggan, gitu ya. Oke, apa yang harus dilakukan? Yang pertama yang harus dilakukan adalah cari mentor. Halo guys, suaranya mana? Kalian. Lalu yang kedua adalah, yang pertama cari mentor untuk membimbing kalian. Kenapa? Sekejap ya. Karena begini. Seks itu sifatnya candu. Tahu candu? Iya, adiktif. Iya, addicted. Ketika kalian sudah pernah merasakannya sekali, maka kalian akan teringin lagi, dan lagi. Makanya seseorang yang pernah masuk ke dalam area ini, seks, mungkin pernah mengalami pelecehan seksual, mungkin pernah menonton film porno, atau mungkin pernah melakukan sekali, atau pernah melihat langsung, mungkin ibu bapaknya hubungan seks dan kamu tidak sengaja terlihat, itu akan langsung tersimpan di memori kita, itu sangat bahasanya ya, akan sangat mudah terus melekat. Ya, jadi kamu yang tadi bertanya ini, kamu gak akan bisa berhenti dengan sendiri kekuatan kamu. Kamu perlu pertolongan. Ya, apalagi pasangan kamu enggan, itu akan sangat sulit. Jadi kalau kamu memang mau serius, mau berhenti, cari mentor yang kamu percaya bisa membimbing kalian. Atau yang kedua, kamu stop, jangan pacaran. Karena kamu kalau kamu masih tetap bertahan dengan pasangan yang sama, karena pasangan kamu gak mau berhenti, kamu akan terus tergoda dan kamu akan terus terikat, akan jatuh lagi. Kenapa? Karena orang yang pernah melakukan hubungan seks seperti saya katakan di awal, di luar pernikahan, kamu pasti akan punya gambar diri yang rusak. Ya, apalagi kalau perempuan, kamu akan merasa diri kamu udah tak berharga. Karena biasanya perempuan salah satu rasa keberhargaannya adalah virginitas, salah satunya. Lalu yang kedua, kamu akan merasa bahwa kamu sudah tidak, karena kamu merasa sudah tidak
Kudus, maka kamu akan tidak confident dengan diri kamu. Tidak confident dengan diri kamu dan itu pasti akan menghalangi hubungan kamu dengan Tuhan dan hubungan kamu dengan sesama. Jadi memang ini bukan sesuatu yang mudah untuk berhenti. Kamu harus perlu ditolong. Kamu gak bisa dengan sendiri dengan kekuatan kamu. Ya. Tapi kalau kamu malu cari pertolongan, oke itu lanjut aja, nanti aja deh. Itu aja dulu. Jadi caranya adalah ada 2 solusi, kamu cari mentor yang kamu percaya bisa menolong kamu. Yang kedua, karena pasangan kamu enggan, bagus kamu putus. Karena kalau kamu nggak putus, kamu akan terus lagi terjerat, terikat dengan itu. Karena memang kamu sudah terikat, ya, sudah terikat dengan seks bebas. Oke, kira-kira jawabannya jelas? Oh nggak tahu ya, yang bertanya siapa? Oke, next question. Oke, yang soalan yang kedua ada sedikit kesaksian juga. Tes. Not this one. Bukan, yang kesaksian yang panjang tuh. No, the last one. Oke, so yang kedua yang di sinilah. Oke. Cara untuk mengatasi sexual harassment baik di dalam fisikal ataupun kata-kata dalam kalangan rakan sepelayanan. Apa maksudnya nih? Oh. Oke. Oh, ada ya? Oke. Oke, yang pertama, kalau ada cara untuk mengatasinya adalah bagi tahu sama orang yang melakukannya. Kalau kamu tidak suka dia melakukan itu. Ya. Kalau ternyata ketika kamu udah bagi tahu dia masih lagi melakukan, maka bagi tahu pemimpin di atasnya. Supaya pemimpin menegur dia. Oke, saya rasa itu saja. Oke, next. Oke, soalan yang ketiga, bagaimana untuk tahu pasangan kita adalah dari Tuhan? And this question is a lot. Jadi saya kumpulkanlah yang sebunyi yang sama dengan Nila. Oke, bagaimana tahu bahwa pasangan kita adalah dari Tuhan? Oke. Elbert, Elina udah menikah kan? Oke, biar mereka jawab. Iya, karena pasangannya komplit. Pasangan saya nggak komplit. Jadi biar jawaban mereka dari mereka berdua. Dari mana mereka berdua yakin? Coba Bert. Dari mana kamu yakin kalau Erlinda ini dari Tuhan? Aku belum yakin. Kalau dating nih memang always lead ke pernikahan lah. So kalau belum ready untuk summit ke pernikahan, maksudnya belumlah dari Tuhan. Oh, gitu. Ya. Udah, itu aja. Cukup. Oke, Erlina ada jawaban? Jadi saya dengan Albert dating, kami jumpa Pastor Jerry sebelum Pastor Daniel ada di sini. So kami beritahu Pastor Jerry kami mau berpacaran. So Pastor Jerry tanya sudah siap menikah? Sudah. So kami pacaran and then Pastor Daniel jadi mentor. Jadi sepanjang pacaran itu dimentorkan. Jadi Pastor Daniel ada beritahu ini masa pacaran ini kamu boleh break up bila-bila saja. Kalau tidak cun, kalau kamu tidak suka Albert tidak suka kamu. Yeah. So it turns out that kami suka sama suka. And dan di situ kami tahu itu adalah dari Tuhan lah sebab
Ya, hampir sama dengan yang Pastor Ibu Olin cerita tadi lah, yang dia punya feelings itu mutual dan of course dikonfirmasikan oleh mentor pasangan itulah. So dia tidak ada like tiba-tiba suara dari Tuhan, inilah pasanganmu. Tidak ada, saya rasa ada orang yang ada pengalaman itu, kami tidak ada. Tapi dikonfirmasikan oleh orang yang of course mutual feelings, and then kedua adalah dari godly mentors lah, macam Pastor Daniel dengan Ibu Olin sendiri. Ya. Oke, thank you. Saya ada tambahan jawaban. Bagaimana untuk tahu pasangan kita adalah dari Tuhan? Yang pertama, semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Jadi kalau dia adalah pasangan dari Tuhan, dia membawa kamu ke arah yang baik. Yang kedua, kalian mengarah kepada pertumbuhan iman. Rohani kalian bertumbuh. Ini yang ketiga adalah kalian sama-sama punya visi tujuan yang sama. Hubungan itu kemana arahnya? Ya, jangan sampai satunya mau having fun, satunya mau menikah. Berarti itu bukan dari Tuhan. Ya, jadi dari mana taunya? Yang pertama kalian punya tujuan yang sama lewat hubungan itu. Yang kedua itu membawa kamu ke arah yang baik. Ya, membawa kamu ke arah yang baik. Yang ketiga, hubungan itu membuat kamu semakin dewasa. Baik secara karakter maupun secara rohani. Lalu yang terakhir, hubungan itu dari mana kamu tahu itu adalah dari Tuhan, itu membuat potensi yang ada dalam diri kamu, pasangan kamu itu mendukung potensi kamu berkembang. Dia mendukung kamu ke arah yang lebih baik. Secara potensi, kan setiap kita punya potensi. Nah kalau dia dari Tuhan, partner kamu mendukung kamu untuk terus next level, next level, next level. Itu yang saya alami. Kenapa saya memilih Pastor Daniel? Karena dia terus mensupport saya untuk terus belajar. Demikian juga saya terus support untuk terus belajar. Kenapa? Karena saya tahu kami berdua adalah hamba Tuhan, kami punya kapasitas itu harus terus. Itu dia. Oke, mungkin itu jawabannya. Lanjut. Oke, bagaimana kalau tidak bisa menahan nafsu tetapi mau berpacaran secara rohani? Jangan pacaran. Dengar itu. Siapa yang tanya ini? Pacarlah ketika kamu sudah bisa menguasai diri kamu. Kalau kamu belum bisa menguasai diri, jangan bangun hubungan dulu. Itu akan membawa kamu ke dalam jurang yang sangat dalam. Jadi jangan pacaran dulu. Yang kamu harus lakukan adalah atur diri kamu, penguasaan diri kamu dulu. Kamu benahi dulu diri kamu, baru kamu bisa bangun relationship. Bagaimana kamu bisa membangun relationship kalau kamu sendiri gak bisa kontrol diri kamu? Kan tujuan pacaran untuk apa? Menikah. Kamu menikah mau buat apa? Setelah kamu punya anak, apa yang kamu lakukan? Hah? Ayo. Menikah salah satunya memang beranak cucu. Tapi ada salah 1, 2, 3, 4-nya. Menikah itu adalah seandainya kamu gak punya keturunan gimana? Aduh anak-anak muda, saya kasih tahu nih, untung kalian datang hari ini. Menikah bukan hanya untuk beranak cucu. Menikah itu adalah untuk kalian sama-sama kerjasama untuk menggenapi visi Allah lewat hidup kalian. Jadi gak boleh timpang, harus sepadan. Sepadan dalam hal apa? Rohani, ya. Dalam hal apa lagi? Tujuan, visi, itu harus. Kan gak mungkin kamu cuma menikah cuman yang gila seks every day. Hah? Nanti kalian akan merasakan bahwa hidup tuh gak cuman itu. Itu cuma 5 menit.
Setelah menit ke-10 apa yang kamu lakukan? Ya, kalian belum menikah nggak tahu kan? Nah, saya kasih tahu. Pacaran nggak cuman itu ya. Jadi bagaimana kalau tidak bisa menahan nafsu tapi mau berpacaran secara rohani? Jangan pacaran dulu, belajar menguasai diri. Bagaimana caranya? Kamu berdoa minta Tuhan tolong kamu. Minta Tuhan tolong kamu dan kamu doa, Tuhan saya mau menguasai diri saya, tolong saya dan perjumpakanlah saya di waktu yang tepat kalau memang saya udah ready. Daripada kamu berpacaran tapi membawa kamu kepada jurang yang sangat dalam. Ya, kamu kan mau rohani. Bagaimana kamu bisa rohani kalau kamu aja nafsunya lebih tinggi daripada takut akan Tuhan? Ya baik jangan dulu. Oke lanjut. Adakah bercium atau bersentuhan ataupun physical touch seperti berpegangan tangan semasa berpacaran itu berdosa? Tidak berdosa, tapi itu akan membawa kamu kepada dosa. Nah, jangan dengar yang depan saja guys, dengar yang belakang. Jadi pegangan tangan, berciuman itu nggak dosa. Tapi karena itu bisa membawa kamu kepada dosa. Jadi untuk yang lagi dating saya kasih tahu. Ada level-level yang harus, step-step yang harus kamu harus perhatikan. Jadi ada batasan dalam berpacaran. Batasan yang pertama adalah kalau mau pacaran kudus, boleh berpegangan tangan kalau diperlukan. Kalau tidak diperlukan, gak usah pegangan tangan. Karena namanya cinta, pegangan tangan bisa kena strom. Kau kena strom gak? Kayak ada elektriknya. Nah, jadi lebih baik kalau perlu misalnya mau seberang jalan, bolehlah. Ya, jangan berdua-berduaan dalam kereta pegangan tangan, jangan. Itu bahaya. Bukan soal ciumannya, bukan soal pegangan tangannya, tapi itu bisa menjadi pintu celah untuk iblis masuk dan membuat kamu ke dalam ruangan yang sangat gelap, maut. Oke ya, jadi jawabannya berciuman pegangan tangan berdosa? Tidak, tapi itu bisa menjadi pintu dosa membawa kamu ke dalam neraka. Oke, paham? Ya. Yang setuju katakan amin? Amin. Iya. Kecuali kamu bisa batasi diri kamu. Oke, next. Oke, next. Tapi ingat ya guys, jangan ambil yang depan saja. Bahaya tuh. Tidak. Oh, pastor cakap tidak. Tidak berdosa, jangan. Iya. Bahaya. Oke, so the next one. Adakah mindset perempuan tidak perlu membuat first move, bukan move on First move, langkah pertama adalah alkitabiah atau hanya mindset duniawi? Maksudnya lelaki yang harus mendekati. Ya, mendekati yang mulai duluan begitu. Oke. Ini apakah alkitabiah atau enggak gitu ya? Oke. Baca Kejadian? Siapa yang Tuhan ciptakan pertama kali? Adam. Setelah itu? Hawa. Kira-kira dari ayat itu apa yang kamu tangkap? Adam dulu. Ya? Ya, oke. Soal alkitabiah atau tidak, kalau berangkat dari kejadian, dari kitab Kejadian, tapi kalau kan ada juga laki-laki yang pendiam ya. Ada juga laki-laki yang pendiam kan. Mungkin kurang pandai bisa first move on gimana. Ya mungkin boleh perempuan. Tapi jangan terlalu agresif. Ya, perempuannya jangan terlalu agresif lah. Tetap menjaga marwah dan ikutin aturan-aturan alkitabiah. Ya, mungkin buka pembicaraan pertama kali boleh. Buka bahan pembicaraan pertama kali boleh. Ya, jangan kamu terus yang buka. Pertama kali boleh. Tapi untuk selanjutnya biarkan juga laki-laki itu ambil
langkah berikutnya. Gimana ya jawabnya ya? Alkitabiah atau enggak? Saya tidak berani bilang alkitabiah atau enggak. Cuman etis, secara etis. Secara etis alangkah baiknya adalah lelaki. Iya, secara etika. Etika. Secara etika. Ya, secara etika lebih baik adalah lelaki dulu, ya. Tapi kalau untuk lelaki khas yang agak pendiam, bolehlah perempuan dulu. Aduh, bingung deh. Bingung saya. Jadi tidak salah lah. Maksudnya tidak salah lah. Tidak salah, tidak. Oke, siapa yang menanyakan ini kalau Anda perempuan tidak salah. Cuma jangan terlalu agresif, betul tidak? Iya. Iya, rar. Ya, jangan terlalu agresif. Dia yang mengajar dia. Oke, next. Oke, next. Oke. Kenapa ini double? Macam serius ya bunyinya deh. Bagaimana kalau saya memilih untuk tidak berkawin? Ya, lalu bagaimana kalau saya memilih? Sama-sama saja, dia terdouble. Maksud dia menekankan. Bagaimana kalau saya memilih untuk tidak berkawin? Boleh aja. Tapi perlu pertanyaan lanjutan. Kenapa? Nanti konseling pribadi. Iya. Boleh. Kalau karena faktor trauma, karena melihat ibu bapak, atau karena tidak mau komitmen, itu salah. Tapi kalau kamu mau melayani Tuhan full, saya nggak mau kawin, saya mau fokus melayani Tuhan, itu boleh. Ya. Tapi kalau karena ada hal-hal yang lain, trauma kah, atau karena kamu takut berkomitmen, kamu takut punya anak, kamu takut nanti perempuan itu macam kamu takut laki-laki itu macam bapak kamu, ya, kamu takut itu pasangan kamu nanti akan seperti orang-orang yang kamu tengok itu di sinetron yang suka pukul bini atau pukul pasangannya, nah, itu salah, ya, itu perlu cari konselor. Oke, next. Oke, pendapat Ibu Olin berkenaan pacaran beda agama. Yang ini pun sangat-sangat banyak yang menanyakan. Dan apakah harus menceritakan kepada keluarga sekiranya kita sudah ada pasangan atau suka seseorang? Yang beda aliran tuh nanti dululah. Pacaran beda agama tidak boleh. Boleh sama-sama katakan terat. Terat. Tidak boleh ya. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang bahwa gelap dan terang tidak dapat bersatu. Gelap dan terang di sini bukan warna kulit, tapi kepercayaan hati dan iman kepada Tuhan. Ya. Apalagi nih? Apakah sama ya? Ya, jadi tidak boleh. Itu aja jawabannya. Oke, soalan seterusnya, kalau dia sudah suka seseorang, mungkin yang sama agama lah. Ya. Adakah dia perlu menceritakan kepada keluarga ataupun tidak? Beda agama? Yang sama agama, contohnya baru fase perkenalan. Macam-macam yang Elinda buat tadi, memang dia menceritakan dengan mentor lah. Boleh, boleh. Kan cerita ke orang tua, keluarga. Boleh, harus justru. Ya harus. Jadi biasakan kalian sebelum membangun hubungan, bagi tahu sama keluarga kalian. Siapa tahu mereka bisa kasih masukan-masukan, pandangan-pandangan yang positif sehingga membuat kamu berpikir lebih matang lagi sebelum kamu say yes. Jadi harus ya, dengan keluarga atau dengan pemimpin atau dengan mentor, kakak rohani, itu boleh. Ya. Karena kan hubungan ini sesuatu yang serius. Jadi kalau untuk sesuatu yang serius perlu penasehat yang banyak. Oke. Oke, next. Oke, yang ini bolehkah menikah beda aliran gereja? Contohnya mungkin orang ditanya yang Protestan dengan Katolik ataupun
Katolik, Oke. ya SIB dengan BCM, macam tu. Bukan saya lah, saya rasakan Ya, itu yang dia. Bukan. Ini jawabannya bukan boleh atau tidak boleh. Ya, karena kan ini kan kalian akan menjalani. Coba kalian bayangkan. Kalau kamu dari salah satu gereja ini, pasangan kamu dari gereja ini. Kalau kalian menikah, kalian akan kemana? Beribadahnya. Kan nggak mungkin satu ke sana, satu ke sini. Ya, jadi pikirkan matang-matang. Bicarakan dengan serius dengan pasangan kamu. Nanti setelah kita menikah, kita kemana? Karena kalau udah menikah nggak boleh dua, harus satu. Kalau kamu sudah siap menerima konsekuensi atau resiko dari keputusan kalian, silahkan. Gitu. Oke? Oke ya. Menjawab? Yang penting masih menyembah Yesus yang sama kan? Iya betul. Oke. Yang penting bukan Kristen progresif. Ya. Itu TikTok. Oke, next guys. Apakah nasihat atau action yang boleh kita lakukan untuk teman yang lagi broken? Aduh, galau. Actionnya adalah jom kita makan. Ya, karena patah hati, sedih, patah hati itu sesuatu yang sangat normal. Jadi kamu nggak usah halangi dia untuk menangis, nggak apa-apa dia menangis. Ya, nggak apa-apa, kasih dia waktu untuk menangis, kasih dia waktu untuk sendiri, kamu temanin dia, ya. Kalau perlu kamu tanya gimana kabar dia, kamu chat dia lebih kerap, bagi waktu kamu supaya dia ada teman untuk TikTok, untuk untuk bincang, ya. Kawani dia aja, ya. Tanya dia maunya apa, mau dikawani atau mau dibiarkan sendiri. Kadang-kadang ada juga orang mau sendiri. Nah, ikutin apa maunya dia. Oke? Oke, next. Umur berapa yang sesuai untuk menikah atau pacaran? And also, just a quick one, tadi ada yang menanyakan juga, adakah boleh berpacaran di umur 12 tahun? Dia bersamalah. Tidak boleh siapa yang 12 tahun tuh. Kamu mau menikah umur 15 tahun? Mungkin dia pacaran 10 tahun. Oke. Umur berapa yang sesuai untuk menikah atau pacaran? Tidak ada umur yang sesuai. Gini, kalau secara hukum, secara undang-undang, kalau di Indonesia itu perempuan 23 tahun. Kalau di Malaysia berapa? 18. Oke. Oke. Jangan ikut itu deh. Itu terlalu sangat muda sekali. Memang kedewasaan atau kematangan seseorang tidak dipengaruhi oleh umur, memang betul. Tapi kalau boleh jangan di bawah 20 tahun lah, itu masih terlalu sangat muda. Nanti kamu menyesal ya kawin muda, karena waktu muda ini adalah waktu untuk kamu mengeksplor banyak hal, mengembangkan potensi yang dalam diri kamu. Kalau kamu sudah menikah, lalu setelah itu punya anak, sayang potensi kamu langsung terkunci untuk urus anak, dapur, dan rumah. Bukan berarti saya bilang urus anak dan dapur rumah itu nggak perlu potensi, tapi ada potensi yang lebih lagi daripada itu. Ya, jadi umur berapa yang sesuai? Saran saya adalah setelah kamu sudah habis sekolah, kamu udah bekerja, udah ada penghasilan sendiri, boleh. Ya, kamu sudah sehabis sekolah, kamu sudah ada income sendiri, boleh. Oke? Oke, next. Oke, singkat, padat, dan tepat. Cara mengatasi lelaki yang ego, macam mana? Iya. Entah ada cara, berdoa saja. Mengatasi lelaki yang ego. Setahu saya, bukan hanya lelaki yang ego, perempuan juga ego, ya. Jadi cara mengatasinya, iya.
Bukan hanya lelaki yang ego, perempuan juga ada ego. Apa itu ego sebetulnya? Tidak mau rendah hati. Apakah hanya lelaki yang tidak mau rendah hati? Perempuan juga ada kan? Mau menang sendiri, ya kan? Nah, jadi cara mengatasinya, ya mungkin perempuannya juga lebih ego, sehingga laki-lakinya juga lebih ego lagi. Jadi bukan mengatasi lah mungkin ya, tapi gini, di dalam relationship itu ada skill komunikasi, ya. Di dalam hubungan itu kan salah satu kunci keberhasilan dalam hubungan itu adalah komunikasi, dan komunikasi itu perlu skill, ya. Betul nggak? Komunikasi itu perlu skill. Nah, skill itu perlu belajar. Skill itu bisa diajar, bisa diperbaiki, bisa ditingkatkan. Nah, jadi cara menghadapi pasangan yang ego itu bisa diatasi dengan teknik atau skill komunikasi. Ini lebih dalam sebenarnya. Mungkin nanti di next seminar itu, yang seminar yang kita bilang itu, di situ lebih cocok bicarakan ini, ya. Next seminar itu ada seminar yang memang sudah untuk yang lebih matang, yang sudah ada plan mau menikah. Nah, nanti saya akan kasih tahu skill komunikasinya. Kalau di sini kayaknya belum, ya. Oke, next soalan. Tips untuk happy marriage atau relationship? Ataupun ini untuk ini sama kayak itu nanti. Tes. Oke, ini kita skip dulu lah. Siapa yang menanyakan mungkin kalian boleh join lagi nanti ya. Oke, siapa yang oke itu? Oke, yang memang sudah ada planning married, ikut bimbingan pranikah, nanti diajarin. Udah itu aja. Oke, next. Oke, last tapi saya akan menambahkan di soalan yang dari sini. Tapi I think I will cut lah. I will off this response. But I will ask a few daripada sini. Oke, last question. Ini dah last. Oke, before kesaksian ada beberapa soalan yang saya rasa agak menarik. Oke. Bagaimanakah untuk kita mengatasi pasangan yang belum move on dari pasangan lamanya? Siapa ini? Banyak sekali. Saya tuh bingung. Bagaimana mengatasi pasangan yang belum move on dari pasangan lamanya? Kenapa kalian sudah berhubungan? Kalau belum move on, apa tujuan kalian berhubungan sekarang? Hah? Rumah singgah? Saran saya. Saran untuk yang belum move on. Kalau kamu belum move on, bagus kamu tenangkan dulu hati kamu, baru kamu bangun hubungan. Supaya kamu memulai hubungan itu dengan cara yang benar. Kamu jangan egois. Kamu bangun hubungan, kamu say love to someone, tapi hati kamu masih ke yang lain. Itu sebetulnya sangat tidak baik. Dan itu sangat egois. Ya, jadi saran saya adalah bagus kamu tenangkan dulu hati kamu, atur dulu supaya kamu sudah ready dengan hubungan yang baru. Jadi jangan pernah begini nih. Gimana ilustrasinya begini. Kamu jangan kerjakan ini kalau kamu masih ada kerjaan di sini. Gimana ya? Jangan multitask. Fokus satu. Karena hubungan itu sesuatu yang serius. Itu kan bicara soal perasaan. Ya. Kalau kamu buat begitu, kamu sedang memainkan perasaan pasangan kamu yang sekarang. Berarti kamu tidak sungguh-sungguh mencintai dia. Paham ya?
Itu dia. Oke. Oke. Next. Oke, ini juga menarik. Benarkah kalau Tuhan akan memisahkan pasangan itu untuk seketika, tetapi when the time is right, Tuhan akan mengembalikan mereka, macam menyatukan mereka sekali lagi. Ada Ini istilah konteksnya begitu? belum menikah ya? Iya, belum. Bisa aja. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Sangat mungkin, bisa aja. Kalau dalam bahasa Indonesia kami sebut CLBK, cinta lama bersemi kembali. Ya, bisa aja. Ada beberapa yang seperti itu, yang di sekitar kita, ya. Oke. Oke, next. Apakah pendapat Ibu tentang situationship? Di mana situationship ini belum punya hubungan yang pasti, belum couple, tetapi mereka udah jalan dan dating seperti orang yang couple. Tapi hubungannya belum ada label couple, begitu, belum jelas. Gitu. Oh, teman tapi mesra. HTS. Itu bahasa TikTok, guys. Oke, teman tapi mesra. Bagaimana pandangan saya? Kalau memang kalian serius, bagus, minta kepastian. Karena sayang waktu yang kalian jalani terbuang hanya untuk sesuatu yang tidak berguna. Hubungan itu kan ada tujuannya. Jangan ibarat begini nih, kalau kamu naik kereta yang tidak tahu kemana tujuannya, itu kan sayang waktu terbuang percuma. Dan kamu pun tidak tahu, ini kira-kira udah setengah jalan, seperempat jalan atau sudah mau sampai. Kenapa? Karena nggak ada tujuan. Tapi kalau ada tujuan, kamu bisa mengatur diri kamu bisa mengatur pasangan kamu, dan kamu bisa mengatur waktu kamu untuk boleh saling mengenal dengan cara yang benar. Paham? Ya, jadi menurut saya teman tapi mesra itu adalah tanda ketidakmatangan seseorang. Ya, itu ada tanda kenapa dia buat begitu? Berarti kan dia tidak mau komitmen. Dia mau bebas. Jadi anytime dia suka ke yang lain dia bisa. Tapi kalau komitmen kan terikat. Nah, jadi TTM itu adalah tanda ketidakmatangan sesungguhnya. Ya. Oke, di sini maksud dia tidak ada istilah go with the flow ya. Betul tidak, guys? Bukan berdasarkan pengalaman ya, bukan. Oke, actually ada another one dari question sebelum kita masuk ke kesaksian. Question ini dia menanyakan, adakah berdosa sekiranya seorang lelaki itu suka akan seseorang dan walaupun telah di-reject ataupun ditolak, tetapi masih cuba untuk mendekati dan menyatakan perasaannya ke perempuan itu berkali-kali sehingga perempuan itu tidak berasa nyaman, guys. Apa? Siapa ini? Siapa itu? Oke. Mungkin bukan soal dosa ya. Ini bukan soal dosa tidak dosa. Ini adalah kebulatan tekad. Oke, tapi saran saya kepada ini bertanya yang kejar terus atau yang dikejar nih? Ini yang bertanya mengejar terus. Oke, saran saya yang kepada yang mengejar ini. Ada 3 B. Pertama berdoa, B yang pertama berdoa. Ya, kalau memang dia dari Tuhan, dia nggak akan kemana. Yang kedua, B yang kedua adalah beriman. Beriman artinya apa? Kamu benahi diri kamu, lalu setelah itu kamu perbaiki penampilan kamu, kan udah berkali-kali kan? Pasti kan ada alasannya kenapa kamu di-reject. Nah ya, jadi udah beriman. B yang ketiga adalah bercermin. Nah, coba bercermin. Nah, coba kamu bercermin. Oke ya. Oke, ini sudah last sebab kita sudah 9.34.
So ini ada sedikit kesaksian yang agak panjang, tapi ada soalan di bawah dia. Saya dan pacar saya sudah berkenalan selama 6 tahun dan berpacaran selama 4 tahun. Semasa waktu-waktu tersebut, saya sangat happy dengan dia. Dia bagi saya makan, hadiah dan banyak lagi. Dia adalah seorang anak Tuhan, he is a man of God. Dan dia baik terhadap orang lain. Saya sangat bersyukur ada dia di samping saya, Okay. He stays, dia selalu dengan saya bila saya jatuh when I'm at my lowest point. But beberapa hari ini saya sangat marah dengan dia. Saya tidak mau bagi tahu sebab. Kenapa tidak mau bagi tahu sebab? Okay. Tapi saya sangat marah sebab ada third party in our relationship. So bolehkah saya menganggap third party itu adalah orang ketiga? Memandangkan kamu tidak bagi tahu sebab. Okay, kita ambil itu sebagai itulah. Ada orang ketiga dalam relationship kami dan saya consider untuk putus. Tetapi saya hanya melakukan itu disebabkan rasa marah. Tapi hari berganti hari saya berdoa, saya menanyakan Tuhan apa yang benar, apa yang salah. Dia memberikan saya kata-kata dia, ayat-ayat manis, tapi saya still tidak sure apa yang harus saya lakukan. Saya terus berdoa supaya saya tidak menyesal akan tindakan yang saya akan ambil hujungnya nanti. Saya tidak ada kawan ataupun teman untuk saya share cerita saya, tapi sebab itulah saya berfikir saya mau share di sini. I guess that's all lah. Please segala kayak. Okay, itu apa pendapat Ibu? Jadi soalannya apa? Soalannya mungkin bagaimana dia mau meneruskan hubungan itu karena sudah ada orang ketiga. Adakah diteruskan ataupun? Ya janganlah. Ya putuslah. Udah ada orang ketiga. Pacaran pun tidak setia, apalagi kawin nanti guys. Untuk apa kamu mempertahankan orang yang tidak mempertahankan kamu? Ya. Iya kan? Untuk apa kamu mempertahankan orang yang tidak mau mempertahankan kamu? Yeah. Quotes Ibu Olin. Kenapa pertahankan orang yang tidak pertahankan kita? Tolong di up di IG. Oke, quotes dia nanti kita buat besar-besar. Wah, itu ada video dia lagi. Oke, one. Oke, kalian nanti lepas boleh cakap kita suarakah? Oke, diam-diam dulu. 1, 2, 3. Oke, saya udah lupa. Oke. Untuk apa kita mempertahankan orang yang tidak mau mempertahankan kita? Hidup Bu Olin. Oke, buat yang menanyakan ini, jangan sayangkan hubungan 4 tahun itu kalau Anda tersiksa. Iya. Kamu pokoknya gini, ini selesai ya? Selesai. Oke. Ada pesan penutup. Jadi, kamu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kamu harus ingat, kamu adalah anak Allah. Ya, yes, I am a child of God. Kamu anak Allah, artinya apa? Anak Allah itu pasti diberikan yang terbaik. Pasti diberi yang terbaik. Apalagi pasangan hidup, pasangan itu bukan sesuatu yang main-main loh. Itu sesuatu yang sangat serius. Nih dengar, ketika kalian salah memilih pasangan hidup, maka kalian sudah masuk neraka sebelum masuk neraka sebenarnya. Ada 3 hal yang kalian tidak boleh salah memilih. Yang pertama, tidak boleh salah memilih pasangan hidup. Kenapa? Karena pasangan hidup itu adalah partner yang akan selalu mendampingi kamu seumur hidup. Nah, kalau kamu salah memilih orang, kamu coba bayangkan seumur hidup kamu akan berhadapan dengan orang itu. Apakah kamu bisa kuat? Jadi nggak boleh salah memilih pasangan hidup. Yang kedua, jangan salah memilih pekerjaan. Karena itu adalah di situ potensi kamu dikembangkan. Jadi pilihlah pekerjaan di mana kamu bisa enjoy dan kapasitas kamu semakin diperbesar di situ. Yang ketiga, jangan sampai salah memilih Tuhan. Karena kamu masuk di dalam neraka yang kekal. Oke. Lalu ada satu lagi. Tadi ada yang bertanya nggak ya? Sebaiknya berapa lama pacaran itu?
Ada nggak yang bertanya? Oke. Agak-agak bagusnya berapa lama pacaran? Oke. Kalau kalian berjumpa setiap hari 1 tahun. Kalau kalian seminggu sekali berjumpa, mungkin weekend, 2 tahun. 2 tahun sampai 2,5 tahun. Habis itu terus menikah. Oke? Lalu kalau kalian lagi bangun hubungan, lagi pacaran, tolong hindari tempat-tempat gelap, tempat-tempat yang tertutup, ya. Datinglah di tempat yang terang. Tahu nggak? Tujuan pacaran tadi apa? Ya, untuk proses pengenalan kan? Untuk proses pengenalan. Kalau kamu di tempat gelap, kamu bisa mengenal nggak? Hah? Kalau kamu di tempat yang gelap, kamu bisa mengenal? Enggak. Maksud saya adalah ketika kamu membangun satu hubungan pacaran, kamu di awal, di depan, saya ada kesaksian. Sedikit ya, boleh ya? 5 menit aja. Jadi sebelum saya dengan Pastor Daniel, sebelum kami pacaran, kami komitmen di depan, udah ada deal di depan, komitmen kami berdua. Jadi kalau kita pacaran, kami buat rule. Rule yang pertama adalah kita harus pacaran kudus, ada batasannya. Batasannya adalah kamu nggak boleh sentuh bagian tubuh saya yang sensitif. Saya juga nggak boleh sentuh bagian tubuh dia yang sensitif. Lalu tidak ada kiss lips. Pegangan tangan boleh kalau kami lagi di keramaian, jalan ke mall, yang memang takutnya dia hilang gitu kan. Hilang di kedai orang gitu kan. Nah, jadi itu pegangan tangan lah ya. Lalu kami sepakat ketika kami dating itu gak boleh di tempat yang tertutup. Memang harus tempat yang terbuka. Itu deal kami. Itu di depan. Bukan setelah udah pacaran baru ngomong, enggak, itu di depan. Jadi ketika dia deal, saya deal, jalan. Gitu. Jadi buat kalian nanti kalau memang udah komitmen mau pacaran kudus, ya. Tahu nggak kenapa buat begitu? Itu akan menjaga kalian sehingga tujuan dari dating itu berjalan dengan sesuai dengan tujuannya. Yaitu apa? Proses pengenalan. Jadi kami tidak mencampur dengan hal-hal yang berbau seksualitas. Memang pure untuk saling mengenal. Ketika kami begado, kami bisa saling mengenal. Ketika kami beda pendapat, kami boleh saling mengenal. Jadi proses pengenalan kami itu adalah karakter, bukan organ tubuh. Bukan bagian-bagian tubuh. Jadi proses pengenalannya itu ya, karakter, mental, dan kepribadian. Bukan tubuh. Gitu ya. Oke, itu saja. Yes. Oke, thank you Ibu Olin. Jadi ada sedikit kata-kata tutup dari Sharon lah. Bukan kata tutup. Oh, bukan dari Sharon. Oh, bukan kata tutup. Oke, belum guys, belum tutup Iya. lagi. Masih Oke, beri tepukan yang gemuruh buat speaker kita hari ini. Everyone say thank you Ibu Olin. Ya, siapa yang diberkati session hari ini silang angkat tangan. Habis baterinya. Tes, udah? Yes, alright. Oke, ya sebelum kita menutup session kita hari ini, jangan kecewa, sekali lagi saya katakan mungkin ada soalan kalian yang hantar itu tidak terpaparkan di hadapan, tapi ada similarity, ada lebih kurang sama dengan soalan yang sudah dipaparkan tadi. Oke? Dan satu lagi, kalau ada keperluan untuk private counseling sessions dengan Ibu Olin,
boleh directly kontak Ibu Olin, atau ada yang malu ketemu sama Ibu Olin, boleh kontak saya sendirilah. Oke? Alright. So, sebelum kita end this sessions, kita akan masuk ke dalam sesi doa penutup. Dan habis doa penutup nanti kita akan bergambar ya. Jadi di Zoom juga, get ready to turn your video on. Oke? Alright, saya persilakan kepada yang berdoa. Lord, we thank you for this wonderful day that we can spend in church. We're very grateful for this wonderful sense of community that helps build us youth to understand more upon this topic. Please bless our pastor and please give her all the anointings of your wonderful blessings. Lord, please help us that we may live our lives to honor and praise your name. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. Oke guys, so kita akan foto. Jadi macam mana kita punya foto? Mana fotografer? Macam mana dia punya susunan? Is it like this? Ya, di Zoom kalau boleh on videonya ya, Zoom. Ya, di Zoom. Please on your video. Oke, kalau kita gabungkan dengan Zoom, then I need everyone to come to the front and face there. Oke, kita akan face sebelah sanalah sebab kita mau bergambar dengan yang di Zoom juga. Mari berdiri dan pergi ke depan. Let's go. Jom. Let's go. Ready guys. Oke, mari guys, cepat. Ayo. Mari susun diri kamu. Let's go. Maybe Oke, susun diri. Mari cepat. Semua. Kita mau bergambar. Alright, mari guys. Jangan takut di sebelah Bu Olin guys. Jangan takut. Siapa sebelah Bu Olin dapat hikmat malam ini, dapat mimpi siapa jodoh dia. Siapa yang menanyakan tadi? Mari. Oh, Ati, dia mau tahu siapa jodoh dia. Mari. Sam, ayo masuk Sam. Semua. Yang di belakang Ren, Bobby, semua masuk. Jom. Satu orang saja yang di sana. Siapa yang di sebelah Ilya, semua. Ya, garis dia sampai Ilya. Batas dia, aduh. Cahaya nur. Oke. Oke, all the youth masuk. Oke, just Albert yang atulah. Oke, jom masuk, jom. Will. Oke, Will dia bukan youth lagi guys. Oke. Dia tidak mau join youth, jadi tidak apa. Dia kisses. Oke. Oke, count. Okay, one video I think. See you in the next session. Siapa? Awen, is it okay? Ya, yang session yang Ibu Olin cakap tuh. Mau cerita tentang apa? Apa ayatnya? Jadi apa? Bercintalah kalau Anda sudah siap untuk menikah. Oh iya. Ya.
Apa ya? Apa kira-kira? Kita di Zoom nih, tengok saja. Gitu ya. Gitu. Ada kucing lah dengan kita nih. Meow meow. Haleluya. Kami di Zoom nih bagaimana nih? Ikut kah? Paling gitu ya. Kita take picture sojum? Berpacaran kalau kamu sudah Kasihan kita di Zoom. Saya screenshot. Oh, gitu. Jom post. 1, 2, 3. Oke. Alright, thank you. Iya. Thank you. Thank you, Franz. Gitu. Oke guys, thank you semua. God bless. Shalom. Thank you guys. Kita dalam Zoom nih. Thank you semua. God bless. Tuhan berkati semua. After Ibu Olin cakap power statement dia, and then we ask, ada apa dengan cinta? See you next session, begitu. Itu idea daripada Michelle. Ya, dipendekkan aja. Nggak usah cara-cara lagi. Oke. Aku ngomongnya kapan? Ada apa dengan cinta? See you next See you next time. Yo, see you next time. Thank you for coming. Oke, Uncle Tan. Oke, selesai. Kita boleh bersurai, boleh bawa balik kalender gereja kita Uncle Tan. yang special dibuat dari last year punya anniversary. And also sila bawa goodies kalian dan jangan tinggalkan sampah. Thank you everyone. Bagi yang ke gereja besok, see you tomorrow. Thank you yang di dalam Zoom juga. Thank you, Tuhan berkati. Ya, Gabriel, Tuhan berkati.